Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, ma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermuajah di majelis ilmu, meskipun masih via virtual. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan dan manfaat dari apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Indi annalladzi ya'kulu min kasbihi walau makruhan kal hajjami wal qanwani ahsanu minal muta'abbidil ladzi ya'kulu bidinihi wa yut'imuhun nasu bisalahihi. Ini teks ini juga bisa menjadi kritik ya bagi kelak kalian ketika jadi pengajar, atau kelak kalian ketika misalkan jadi orang yang ditokohkan dan kalian menjadi orang yang ditakdir sama Allah banyak tamunya ya. Wakana Sayyidi Aliyun al-Khawasu yaqulu. Wakana wawunya adalah istinafiyah ya. Kalau dalam bahasa kita itu adalah titik. Waw istinafiyah itu waw yang diapit oleh dua kata, yang kalimat yang jatuh setelahnya adalah kalimat baru ya. Kana ini, jadi kana itu ada dua, ada kana tam, ada kana nakis. Kalau kana tam itu adalah kana yang membutuhkan fa'il ya, sebagaimana fi'il biasa. Akan tetapi kalau kana nakis itu adalah kana yang membutuhkan isim dan khobar, yang punya pengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nurafi'ah, suaramu matikan. Nurafi'ah, suaramu matikan. Nah, dalam konteks ini kananya adalah kana nakis. Terus caranya gimana kita tahu bahwa kana itu adalah kana nakis? Maka dilihat kata setelahnya, ada nggak kata yang cocok untuk dijadikan isim dan khobarnya. Ya, itu. Kebetulan ada kata dalam konteks ini, ada kata yang cocok untuk dijadikan isim dan khobarnya, yakni Sayyidi itu sebagai isimnya kana dan yakulu sebagai khobarnya kana. Sayyidi karena sebagai isimnya kana harus dibaca rofa, tanda rofaknya itu takdiri, dikira-kira karena dia adalah isim yang dimudhafkan kepada ya mutakallim. Ya. Ya mutakallim itu menunjukkan kepemilikan. Ya. Sayyidi, tuanku. Ya. Jadi sayyidi itu dua kata, sayyid dan ya mutakallim. I'rabnya sayyid itu adalah takdiri, sedangkan ya mutakalim itu sendiri di sana berkedudukan sebagai mudhaf ilaih, harus dibaca jer. Tanda jernya itu tidak ada karena dia termasuk isim mabni yang domir. Isim mabni itu ada isim domir, mausul, isyarah, istifham, syarat, isim fi'il. Nah, selanjutnya aliyun itu menjadi badal mubdal minhunya ke sayyid. Begitu juga al-khawas. Terus yakulu itu menjadi khobarnya kana, harus dibaca nasab, tanda nasabnya tidak ada karena jumlah. Ya, karena jumlah.
jumlahnya adalah jumlah fi'liyah, yakulu sebagai fi'il, yakulu sebagai fi'il, lalu fa'ilnya mustatir tersimpan dalam lafadz yakulu kalau ditampakkan berupa huwa yang marji'nya ke sayyid. Ya. Lalu kalau muncul pertanyaan, kenapa yakulu di sana itu lam fi'ilnya atau huruf lamnya itu dibaca dhammah? Karena dia adalah fi'lul mudhari sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Karena dia adalah fi'il mudhari yang sahih akhir, artinya lam fi'ilnya bukan berupa huruf illat, ya, bukan berupa salah satu dari huruf illat yakni alif waw ya, dan walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung dengan sesuatu. Artinya dia bukan tergolong af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan waw jama', alif tasniyah dan ya muannas mukhatabah. Yang waw jama' misalkan yaf'aluna taf'aluna, alif tasniyah yaf'alani taf'alani, yang ya muannas mukhatabah adalah taf'alina. Nah, isi ucapan dari Said Ali Al-Khawwas yakni indi. Indi itu, inda itu adalah dzaraf. Ya, hati-hati ketika ada jar majrur atau dzaraf di awal, memungkinkan dia menjadi khobar muqaddam. Tinggal cari kata setelahnya ada nggak yang cocok untuk dijadikan mubtada muakhar. Ya. Dan kebetulan dalam konteks ini annalladzi itu cocok untuk dijadikan mubtada muakhar. Ya, indi itu sebagai khobar muqaddam. Indi itu dua kata, inda dan ya mutakallim. Ya, indi menurutku, ya, menurutku annalladzi itu adalah mubtada muakhar yang berupa masdar muawwal. Jadi masdar itu ada dua, ada masdar sorih, ada masdar muawwal. Kalau masdar sorih itu adalah kata yang jatuh pada urutan ketiga dalam tasrif istilahi sampai sebelum fahwa, sedangkan masdar muawwal itu adalah kata yang bisa jadi dia bukan masdar, akan tetapi disebut masdar karena kemasukan huruf masdariyah. Huruf masdariyah diantaranya an, anna, malaukai, hamzatut taswiyah. Ya. Nah, annalladzi karena dia mubtada harus dibaca rofa, tanda rofanya itu tidak ada karena berupa masdar muawwal. Annalladzi, anna itu berpengamalan selain dia huruf masdariyah, dia juga amil nasab yang berpengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Isimnya anna adalah alladzi, ya, isimnya anna adalah alladzi, khobarnya itu adalah ahsanu, ya, ahsanu. Annalladzi sesungguhnya orang, alladzi di sana itu isim mausul, butuh silatul mausul dan aid. Silatul mausulnya berupa jumlah fi'liyah yakulu, ya, yakulu. Lalu aidnya itu sekaligus fa'il dari yakulu yang marji'ud domirnya kembali ke alladzi. Sesungguhnya orang yang makan min kasbihi, ya, min kasbihi dari hasil usahanya walau makruhan, meskipun itu makruh, ya, meskipun itu makruh. Jadi launya di sana adalah lau ghoyah. Lau itu ada dua, ada syartiyah, ada ghoyah. Kalau lau syartiyah itu dia lau yang bermakna ketika, apabila, jika, dan setelahnya harus ada fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, kalau lau ghoyah itu yang jatuh setelahnya adalah karena isim plus khobarnya. Ya. Biasanya yang langsung dimunculkan dalam kasus laugoya itu mayoritas adalah langsung khobarnya kana. Jadi kana plus isimnya itu mahdhuf, dibuang. Dan kebetulan dalam konteks ini walau makruhan, makruhan itu jadi launya laugoyah yang langsung dimunculkan adalah khobarnya kana. Nah, jadi sebab dibaca makruhan, dibaca nasab, itu karena dia menjadi khobar dari kana plus isim yang mahdhuf, yang dibuang, khobarnya kana. Walau makruhan, dan meskipun itu makruh, kal hajami seperti tukang bekam, wal qanwani atau pembuat panah. Ahsanu, ya, ahsanu khobarnya anna, ialah lebih baik minal muta'abbidi dari orang yang beribadah, alladzi yang, jadi alladzi ini naat, man'utnya ke al muta'abbidi. Muta'abbid itu adalah isim fa'il dari fi'il madi ta'abbada ya ta'abbadu ta'abbudan wa muta'abbadan fahuwa muta'abbidun, isim fa'il.
Ya. Minal muta'abbidi isim fa'il itu bermakna orangnya berarti ya. Orang yang beribadah yang yakulu makan bidinihi dengan agamanya. Wa yut'imuhun nasu bisolahihi. Dan dia diberi makan oleh orang lain berkat kesolehannya. Artinya gini, contoh gampangnya gini. Sekarang saya ambil contoh misalkan misalkan yang muncul di layar saya ini misalkan Nova Sefira. Misalkan Nova Sefira ini adalah seorang hafidhoh. Ya. Dia adalah seorang istri dari kiai. Istri ketiga. Ya. Istri ketiga atau keempat. Jadi misalkan Nova Sefira ini adalah seorang hafidhoh, dia istri ketiga dari seorang kiai besar, santrinya banyak. Nova Sefira ini karena lebih unggul dari istri-istri yang lain, dia adalah punya keunggulan bisa baca kitab, dia itu juga hafidhoh, ya, akhirnya banyak tamu yang sowan ke Nova Sefira. Ya. Jadi kalau ada tamu wali santri atau orang minta suwuk-suwuk itu, ya, minta doa-doa itu soannya itu ke Bunyai Nova Sefira. Lalu kalau ikut teks ini, ya, dan si Nova Sefira ini untuk memenuhi kebutuhannya, beli make up, untuk makan, untuk shopping, ya, ya karena Bunyai juga manusia ya perlu shopping ya misalkan. Ngambil dari hasil salam tempel para tamu. Ya, jadi para tamu itu datang bukan dengan tangan kosong tapi bawa uang, disalam tempelkan ke Nova Sefira. Ya, itu. Nah, Nova Sefira ini untuk memenuhi kebutuhannya itu ngambil dari hasil salam tempel para tamu. Ya selain juga dapat jatah dari suaminya misalkan. Ya. Nah, tapi dalam konteks ini kita tidak bisa menjudge bahwa Nova Sefira itu adalah orang yang buruk. Meskipun secara fikih halal ya. Ini harus dibedakan secara fikih dan tasawuf. Jadi kalau secara fikih seorang pengajar menerima ya bisyarah atau honor ya atau seorang penceramah menerima salam tempel ya, seorang penceramah, seorang pengajar menerima uang ya dari hasil ngajarnya itu secara fikih halal. Yang menjadi masalah dan masuk dalam ucapannya Said Ali Al-Khawas ini ketika hatinya itu mailul kolbinya itu menggantungkan iktimatnya itu menggantungkan kepada hasil pemberian manusia ya bukan menggantungkan nasibnya rizkinya kepada Allah. Ini yang masuk dalam ungkapan indi annalladzi yaqulu min kasbihi ila akhirih. Tapi ketika si seorang penceramah itu tidak menggantungkan nasibnya, rizkinya kepada hasil pemberian orang, maka itu tidak masuk dalam ungkapan ini. Ya. Jadi jangan sampai kita ketika melihat seorang pengajar, seorang penceramah yang waktunya dihabiskan untuk ilmu, kayak misalkan kasusnya tadi Nova Sefira misalkan punya santri banyak, Nova Sefira sibuk dengan mengamati, mendengarkan setoran hafalannya para santri sampai gak sempat berdagang dan sebagainya. Lalu dia itu hidupnya itu dari salam tempelnya para tamu. Ya, ini kita tidak bisa langsung menjudge bahwa Nova Sefira itu adalah lebih buruk daripada orang yang kerjaannya makruh. Nah ini nggak bisa. Itu tergantung pada mailul qalbi, condongnya hati masing-masing. Ketika Nova Sefira itu tidak menggantungkan dirinya, nasibnya kepada pemberian orang,
maka tidak masuk pada konsep ini. Ya, karena sekali Imam Nawawi saja yang punya karangan banyak syarah Sahih Muslim, kalau yang fenomenal yang banyak dikaji itu Riyadhus Shalihin misalkan, itu juga beliau tidak bekerja, beliau itu malah dibiayai oleh keluarganya untuk ma'isyahnya, untuk biaya hidupnya itu beliau dibiayai oleh keluarganya. Ya, semua gajinya itu disedekahkan ya kepada lembaga tempat beliau mengajar. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu ya pengantar dari saya. Silahkan tadi Indana membacakan pertanyaan yang belum terjawab. Ya Pak, ini ada pertanyaan. Ya, silakan. Yang belum dijawab. Dari Siti Salama. Izin bertanya, di dalam kitab terdapat kalimat walau makruhan. Yang ingin saya tanyakan, makruhan itu kenapa dibaca nasab dan apa kedudukannya? Sudah dijawab itu tadi sama saya. Indana agak dengarkan belum? Oh iya deh Pak, iya Allah. Ya. Terus selanjutnya. Ya, deh. Sudah apa belum? Oh, sudah Pak, sudah. Kalau sudah silakan mungkin dari presentator sendiri ada pertanyaan atau dari audien yang lain ada pertanyaan lain, silakan, saya tunggu 7 detik dari sekarang. Oh iya, saya mau ngasih pengumuman ya, Kamis depan kita sudah UAS. Ini tinggal berapa ini yang presentasi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Koordinator kelas? Halo, koordinator? Kurang dua kelompok lagi, Bapak. Hah? Kurang dua kelompok. Kurang 2 kelompok. Kok Madura logat musil? Orang Madura. Orang Jember, Pak. Oh, Jember ya, Jember Madura. Ya. Kurang 2 kelompok, berarti 2 kelompok ini minggu depan langsung presentasi semua, sekaligus nanti akan saya beri soal UAS. Ya. Sekaligus nanti akan saya beri soal UAS, nanti dikumpulkan juga Kamis depan. Ya. Insya Allah nanti atau besok lah saya kirim soal UASnya. Jadi Kamis depan sudah UAS, setelah itu selesai sudah. Itu ya, mungkin ada pertanyaan, Rek? Nggak ada, paham semua sudah ya? Ya. Kalau yang nggak paham ya dianggap paham sajalah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.